Oke, kita lanjut ya, Nak. Maaf ya, tadi ada kendala. Oke, sampai sini tadi ada yang masih bingung kah? Apakah perlu Bu Lintang ulang lagi? Atau sudah aman? Tadi ada 30-an orang, sekarang ada 40-an. Yang baru join, apakah perlu diulang ini? Yang metode eliminasi? Bu, kalau melakukan substitusi sebelumnya diketahui Y sama dengan min satu itu bisa tak, Bu? Bisa. Kalau melakukan substitusi, kalau salah satu variabelnya sudah diketahui, boleh langsung substitusi. Jadi, penggunaan eliminasi, substitusi, maupun gabungan ini, kalian pertimbangkan dari bentuk soalnya. Kalau bentuk soal yang seperti ini, yang ada di contoh soalnya Bu Lintang, itu kan X sama Y-nya masing-masing belum diketahui. Jadi, kemungkinan akan lebih mudah kalau dieliminasi dulu. Tapi kalau salah satu nilainya sudah diketahui di soal, kalian boleh menggunakan substitusi langsung. Jadi, lebih mudah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman ya, eliminasi ya. Jadi intinya kalau eliminasi itu salah satu variabelnya itu disamakan koefisiennya. Jadi biar bisa dikurangkan ini, biar bisa dikurangkan. Jadi dia biar bisa hilang. Karena kalau mau mencari suatu nilai, usahakan persamaannya itu hanya terdiri dari satu variabel. Jadi bisa ketemu nilainya. Yang ini maksudnya bintang yang hanya terdiri dari satu variabel. Sehingga bisa ketemu di sama dengan min 2. Nah, setelah ketemu dia sama dengan min 2, ketemu Y sama dengan min 2 di metode eliminasi. Kalian tinggal substitusi ke X untuk mencari nilai X-nya. Ini Bu Lintang pakai persamaan pertama, karena dia sudah langsung nilai X. Di substitusi pun kalian boleh memilih, nak. Boleh persamaan satu, boleh persamaan dua, bebas. Kalaupun kalian mau eliminasi lagi, menghilangkan dua itu juga boleh. Tapi lebih cepat pakai substitusi. Jadi karena diketahui X plus 2 Y sama dengan 2, kalian masukkan ini. Ini kan adalah nilai Y. 2 kali min 2 min 4, X min 4 sama dengan 2. Ketika kedua ruas ditambah 4, jadi dua-duanya sama-sama ditambah 4, ketemu X-nya sama dengan ini. Jadi H-nya atau himpunan penyelesaiannya ketemu min 2,6. Ada yang mau ditanyakan kah? HP itu kalau berupa himpunan kurung murawal, jadi kalau himpunan kan dia penulisannya pakai kurung murawal, itu biasanya diawali dari nilai yang lebih kecil ke yang lebih besar. Tapi kalau ditulis sebagai titik koordinat, jadi kalau ditanyakannya dalam bentuk koordinat kartesius, itu nulisnya harus urut X, Y. X-nya berarti 6, Y-nya min 2. Nah, jadi kalau pakai kurung biasa, ini menandakan dia ada di titik koordinat. Itu penulisan penyelesaiannya. Pas PLBB, ada yang mau ditanyakan kah sebelum Bu Lintang masuk ke kemungkinan HP-nya, himpunan penyelesaiannya? Kalau keduanya belum diketahui, masih bisa ya Bu pakai metode substitusi. Bisa. Kalau keduanya tidak diketahui, bisa pakai metode substitusi. Tapi nanti substitusinya gini, saya kasih contoh. Jadi misalnya, ini tak harus ya.
Kalau mau langsung pakai substitusi, yang ini diubah ke X plus 2Y, diubah ke X sama dengan. Karena dia sama dengan, maka jadinya min 2Y plus 2. Nah, nanti ini langsung substitusi ke 2X. Berarti 2 min 2Y plus 2. Min 3Y sama dengan 18. Yang ini jadi min 4Y plus 4. Min 3Y sama dengan 18. Min 4Y min 3Y jadi min 7Y. Min 7Y, 18 min 4 itu 14. Berarti Y sama dengan min 2. Sama. Jadi boleh pakai substitusi langsung nggak Pak? Bebas kok nak, terserah kalian. Kalau menurut kalian lebih mudah pakai eliminasi, bisa pakai eliminasi. Mau substitusi langsung, boleh. Mau eliminasi dua-duanya, boleh. Bebas. Ada lagi yang masih mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke kemungkinan himpunan penyelesaian SPLDV. Himpunan penyelesaian SPLDV itu tidak hanya satu, tapi ada tiga kondisi. Yang pertama, jika garisnya itu berpotongan di satu titik. Jadi namanya persamaan linear, dia kan akan menghasilkan sebuah garis. Jadi kalau garis sama itu berpotongan di satu titik, titik, maka dia akan memiliki banyak solusinya. Satu, seperti contoh soal yang kita bahas tadi, itu banyak solusinya satu. Jadi X-nya 6, Y-nya min 2, itu satu solusi. Kalau garisnya sejajar, sejajar itu maksudnya gini. Garis pertama sama garis kedua, itu bentuknya kayak relnya kereta api. Dia kan tidak akan pernah bertemu. Jadi, banyak solusinya nol, tidak ada. Karena garisnya tidak akan pernah bertemu. Nah, ciri-ciri yang seperti itu, gradiennya, kemiringan garisnya itu sama. Dan titik potong sumbunya berbeda. Jadi garisnya tidak pernah. Lalu, ada lagi kondisi ketiga. Ketika garisnya beripit, beripit itu maksudnya garis satunya di sini, garis satunya ada di sini. Garis keduanya pas ada di sini juga. Jadi garis satu dan garis dua itu numpuk. Nah, itu berimbang. Maka solusinya itu ya ada di sepanjang garisnya. Solusinya itu ada di sepanjang garisnya ini. Karena garisnya bertemu terus. Makanya solusinya terlalu banyak. Tak terhingga. Itu kondisi ketiga. Cirinya gradiennya sama jelas. Kan garisnya numpuk ya udah jelas gradiennya sama dan jelas juga titik potong sumbunya sama. Untuk mengeceknya kalian bisa pakai ini. Di mana A1. Oh, nah ini mohon maaf ada yang salah ketik ini. Ini harusnya A1 A2 A1 A2. Ini B1 B2. Nah, A1 A2 B1 B2. Di mana A1 A2 itu koefisiennya B1 B2 koefisiennya Y, C-nya konstanta. Maaf ya, ini salah ketik. Nanti Bu Lintang perbaiki dulu sebelum tak upload di LMS. Ada tiga kondisi itu untuk himpunan penyelesaian SPLDV.
Nah, SPLDV ini kan sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di SMP seharusnya. Untuk yang SMA di kelas 10 kalian mempelajarinya ini, SPLTV. Nah, SPLTV kurang lebih sama. Cuma karena ada 3 variabel, nanti ada yang perlu kalian jadikan 2 variabel dulu. Makanya step pertamanya itu eliminasi salah satu variabel dengan menggabungkan setiap 2 persamaan dari SPLTV sehingga diperoleh SPLDV. Jadi menghilangkan 1 variabel dulu untuk jadi SPLDV. Nah, karena kalian sudah bisa SPLDV, kalian selesaikan dulu di SPLDV. Nanti memperoleh tuh 2 solusi dari SPLDV, baru disubstitusikan ke salah satu SPLDV untuk memperoleh nilai dari yang belum diketahui. Oke, untuk pagi ini kita fokus ke persamaan linear dulu. Nanti kalau nutut baru Bu Lintang masuk ke sini. Kita ke latihan soalnya dulu. Soal-soal sistem persamaan linear itu sangat erat dengan soal-soal contoh kontekstual atau soal cerita. Jadi, kalian harus bisa mengubah soal yang awalnya itu kalimat ke bentuk matematika. Jadi, bentuk matematikanya seperti apa? Kita coba yang ini ya. Lila. Lila membeli 10 donat coklat dan 8 donat keju. Harga 4.000. Saat membeli 5 donat coklat dan 2 donat keju, total yang harus dibayar Lila 15.000. Model matematika untuk harga donat di atas adalah. Nah, untuk seperti ini, kalian misalkan dulu variabelnya sesuai dengan yang ada di soal. Karena yang ada di soal itu X sama Y, kita tetapkan dulu aja. Kita coba donat coklat itu yang X, donat keju itu yang Y. Berarti 10X ditambah 8Y. 10X ditambah 8. Tak tulis ini ya. 10X ditambah 8Y. 10 donat coklat ditambah 8 donat keju. Bayarnya 44.000. 44 kan. 5X ditambah 2Y. Soalnya 5 coklat, 2 keju. Bayarnya 16.000. Adakah ini 10X 8Y 44, 5X 2Y 16 ya? Berarti jawabannya yang C. Mudah kok insya Allah kalau mengubah soal ke model matematika. Yang penting kalian teliti. Jadi yang diketahui, yang dimisalkan ke sebuah huruf itu harus konsisten, tidak boleh tertukar. Itu ya. Paling di pilihan soalnya ya wes menukar ini, menukar XY, menukar tanda. Jadi buat ecohan aja. Bintang lanjut ya. Di yang nomor 2. Nah, ini mulai masuk ke menghitungnya. Nomor diketahui persamaan X plus Y sama dengan 10. Dan X min Y sama dengan 5. Ini boleh ngasih contoh 2 metode ya. Yang pertama, Bu Lintang mau pakai metode substitusi. Kalau substitusi, ini tak namanya persamaan 1, ini persamaan 2. Persamaan 2, Bu Lintang ubah jadi X sama dengan Y plus 5. Lalu Bu Lintang substitusi ke 4X plus Y sama dengan 10. Berarti 4Y plus 5 plus Y itu sama dengan 10. 4Y plus 20 plus Y sama dengan 10. 5Y
sama dengan 10 min 20 min 10. Y sama dengan min 2. Oke, jadi ini gulintang pakai persamaan 1. Ini gulintang pakai persamaan 2. Kalau Y-nya sudah ketemu min 2, gulintang masukkan lagi ke persamaan 1. Berarti X min min 2 sama dengan 5. X plus 2 sama dengan 5. X sama dengan 3. Sudah ketemu Y-nya, ketemu X-nya. Sekarang kita coba metode yang kedua, yaitu metode eliminasi. Untuk eliminasi, 4X plus Y sama dengan 10. X min Y sama dengan 5. Ini agar Y-nya hilang. Kan kebetulan ada yang sudah sama koefisiennya. Itu Y. Jadi Bu Lintang hilangkan aja Y. Ditambah. Ibu Lintang mau menghilangkan ini yang tak lingkari merah. Plus Y, min Y agar hilang. Dia harus ditambah. Jadi catatannya, notnya nih, not eliminasi itu tidak selalu dikurang ya tandanya. Tapi kalau tandanya berbeda, tanda beda itu maksudnya antar ininya yang berilang cetak. Jadi plus Y min Y. Maka nanti kalian jumlah. Tapi kalau tandanya sama, maka dikurang agar nilainya habis. Itu loh. Berarti 4X plus X, 5X. Y min Y kan sudah hilang, nggak usah ditulis. 10 plus 5, 15. X-nya berarti 3. Kayak. Tunggu. Sama. Sampai sini, kalau sudah ketemu X sama dengan 3, kalian boleh langsung substitusi. Tapi kan kita tadi sudah nyoba ya, metode yang sekarang Bu Lintang mau coba eliminasi lagi. Jadi eliminasi 2 kali. Ini eliminasi yang pertama, eliminasi yang kedua. Kita mencari X-nya. Mengeliminasi X-nya. 4X plus Y sama dengan 10. X min Y sama dengan 5. Kalau eliminasi X, berarti jadikan sama-sama 4X. Yang ini kali 1, yang ini kali 4. 4X plus Y sama dengan 10. 4X min 4Y sama dengan 20. Kasus seperti ini, tandanya kan sudah sama. Muncul kedua baik. Ini kan sama-sama positif, berarti tandanya kemudian tuliskan min Y min 4Y, berarti min 5Y. 10 min 20 min 10, berarti Y-nya 2. Sorry, ini plus. Y min 4Y kan plus 5Y. Berarti min 10 kalau dibagi 5, min 2. Nah, sama kan jawabannya X-nya 3, Y-nya min 2. Jadi boleh pakai substitusi, boleh pakai eliminasi. Boleh pakai gabungan. Substitusi eliminasi.
Bebas, sepahamnya kalian. Karena yang ditanyakan adalah X plus Y, maka 3 3 plus Y-nya min 2. 3 plus min 2, 1. Jawabannya yang A. Oke, adakah yang mau ditanyakan? Nomor 2. Pandu, ada yang mau tanya, Pandu? Ada yang kurang jelas kah? Oke, lanjut ya. Nomor 3. Himpunan penyelesaian. Nah, ini yang ditanyakan kemungkinan himpunan penyelesaiannya. Dari sistem persamaan, X plus 2Y sama dengan 3, dan 3X plus 6Y sama dengan 8. Kita coba. Kita eliminasi dari ini coba. Kalau eliminasi, X plus 2Y sama dengan 3, 3X plus 6Y sama dengan 8. Yang ini bintang kali 3, yang ini bintang kali 1. Jadinya 3X plus 6Y sama dengan 9. Yang ini jadi 3X plus 6Y sama dengan 8. Nah, dikurang. Ini kebetulan ternyata dua-duanya jadinya sama koefisiennya. Berarti ini 0. Dua-duanya kan 0. 3X min 3X 0. 6Y min 6Y 0. 9 min 8 1. 0. Kan tidak sama dengan 1. Pernyataan itu salah. Nah, contoh yang seperti ini itu adalah contoh yang tidak memiliki solusi, tidak mempunyai solusi. Karena kalau kalian gambar pun, kita coba menggambar ya. Nanti ini kepake juga di pertidak sama. Kita coba gambarkan. Kalau digambar, pasti dua garis ini, dua persamaan ini dia sejajar. Satunya pakai hijau. Gambar yang X plus 2Y sama dengan 3 dulu. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 3/2. Gulintang kece biar tidak bingung. Y-nya sama dengan 3/2. Kalau Y-nya yang 0, X plus 2 kali 0 sama dengan 3. X-nya 3. Nah, ketemu dua titik berarti. Titik yang pertama 0,3/2. Titik yang kedua 3,0. Ini yang kita pakai di koordinat. 3. Katakanlah ini ya. 1, 2 meter. Terus 0,3/2. 3/2 itu kan 1,5. Kalau sini 2, 1,5. Kira-kira jadilah gambar dihubungkan. Nah, yang hijau ini adalah garis yang X plus 2Y sama dengan 3. Ini penting ya, nak, kalian menggambar garis. Soalnya nanti kepake di sistem pertidaksamaan. Itu pasti ada menggambar garis. Kita lanjut yang satunya. Boleh kasih warna beda. 3X 3X plus 6Y sama dengan 8. Kalau X-nya 0, berarti 3 kali 0 plus 6Y sama dengan 8.
Y sama dengan 8/6 atau kalau disederhanakan bagi 2 4 bagi 2 3. 4/3. Kalau Y-nya yang 0, 3X plus 6 kali 0 sama dengan 8. X-nya sama dengan 8/3. Oh, disederhanakan nggak bisa ya? Dijadikan desimal ya biar gampang. 8 bagi 3 itu 2. Sisa 2. 2/3. Kalau yang ini 1/3. Oke, kita cari titiknya. Berarti yang pertama, kalau X-nya 0, Y-nya 1/3. Yang kedua, X-nya 2/3, Y-nya 0. 0, 1/3. 1/3 itu kira-kira 1/3. 2/3. Tarik garis. Anggaplah lurus ya, nak ya. Ini 1/3. Di titik ini. Di titik ini 2/3. Nah, garis yang kuning ini adalah garis 3X plus 6Y sama dengan, kalau kalian perhatikan, dua garisnya saling sejajar. Jadi tidak akan bertemu, makanya solusinya tidak ada, tidak punya solusi. Itu contoh kondisi di mana dua garis persamaan linear itu tidak punya solusi. Adakah yang mau ditanyakan? Cukup ya? Lanjut ya. Persamaan berikut. Oke. Nah, sekarang persamaan linear, tapi bentuknya pecahan. Jadi variabel X dan Y-nya ada di bawah, ada di penyebut. Kalau seperti ini, kalau kalian langsung eliminasi substitusi, Bu Lintang rasa agak sulit. Kenapa agak sulit? Karena nanti mengurangkannya dengan pecahan. Jadi, Bu Lintang sarankan dimisalkan dulu aja. Misalkan. Jadi, misal yang pertama, Bu Lintang mau memisahkan 1/X. Jadi, katakanlah A. 1/Y jadi B. Maka persamaan ini akan menjadi, karena 1/X A berarti 4A. Plus 3, 1/Y B, B. Sama dengan 6. Yang bawah 3A min B sama dengan 11. 4A plus 3B sama dengan 6, 3A min 1B atau min B sama dengan 11. Nah, persamaan yang baru ini yang kalian operasikan. Di sini, karena tadi kita sudah coba gabungan sama eliminasi sendiri-sendiri, Bu Lita mau coba ini ya, gabungan sekarang. Jadi nggak sendiri-sendiri. Langsung eliminasi sama substitusi. Tadi kan yang substitusi sama eliminasi yang sendiri-sendiri. Nanti kalau mau eliminasi dulu, 4A plus 3B sama dengan 6. 3A min B sama dengan 11. Ini paling gampang hilangkan B aja. Ini tetap kali 1, ini kali 3. Berarti 4A plus 3B sama dengan 6. Yang ini 3. Oh, sorry. 9. Kan dikali dengan 9A min 3B sama dengan 3. Min. Min apa plus? Plus ini. Karena tandanya berbeda. 3B, satunya min 3B, berarti plus. Lanjut.
Habis itu kita jumlahkan, kita hitung. 4A tambah 9A, 13A. Sama dengan 33 tambah 6, 39. A-nya 3. 9 dibagi 13. 3. A-nya 3. A-nya sudah ketemu 3. Sekarang kita substitusi untuk mencari nilai B. Lintang pakai yang ini ya, yang lebih kecil. 3 kali 3 min B sama dengan 11. 9 min B sama dengan 11. Min B sama dengan 11 min 9. 2. B-nya sama dengan min 2. Nah, apakah jawabannya itu 3 dan min 2? Bukan. Jadi jawabannya tidak berhenti di 3 sama min 2 karena itu masih nilainya AB. Yang harus kalian cari adalah Y. Karena tadi kita memisahkan satu X sama dengan A, kita kembalikan untuk mencari X-nya. Berarti 1/A itu sama dengan X. Karena A-nya 3, maka 1/3 sama dengan X-nya 1/3. Kita lakukan hal yang sama untuk Y-nya. 1/Y sama dengan B. Maka 1/B sama dengan Y. B-nya min 2. Berarti 1/min 2 atau min 1/2 sama dengan Y. Berarti himpunan penyelesaiannya yang ini yang ada 1/3 sama min 1/2. Jawabannya D. Yang D dan D. Ada mau ditanyakan kah? Ada komen. Paham Bu? Oke, si Bilmi. Yang ini ada yang mau ditanyakan? Itu tambahan metode ya, nah, untuk yang bentuknya pecahan. Dimisalkan dulu agar lebih mudah. Oke, nomor 4 sudah, kita lanjut nomor 5. Nomor 5 ini mulai masuk ke SPLTV. SPLTV itu umumnya terdiri dari 3. Oh, sih, sebentar, ada yang tanya. Steven, Bulintang keempat dulu ya. Kalau 4A itu asalnya dari 1/X plus 1/X plus 1/X plus 1/X ya. Iya, betul. Soalnya kan kalau ada 4/X itu berarti ada 4 kalinya 1/X. Makanya dia 4A. Karena 1/X-nya sudah dimisalkan A. Betul, Steven. Ada yang masih bingung kah? Oke, sama-sama. Sip. Lanjut ya. Ini, kita masuk SPLT. Jadi, berarti ketika saya di sini muncul X, muncul dia itu muncul Z. Makanya dia berbentuk SPLTV. SPLTV umumnya untuk sistemnya dia akan ada 3 persamaan. Sedangkan kan di sini cuma 1, 2. Umumnya ada 3, 2. Sebentar. 2. Kenapa kok ada 2? Berarti itu contoh kasus yang khusus. Pembuat soalnya berarti menghendaki dia tidak sampai ketemu X, Y, Z masing-masing. Tapi masih bisa dicari nilai hasil dari eliminasinya. Nah, harapannya nanti eliminasinya akan mengarah ke sini yang ditanyakan. Cara mengetahui
ketahui apa yang harus dieliminasi, kalian lihat variabel yang tidak ada. Di yang ditanyakan, tidak ada variabel Z. Z tidak ada. Maka Z ini harus dieliminasi. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, paling mudah pakainya eliminasi. Kita coba ya. 4X min Y plus 4Z sama dengan 16. 4, oh kok 4 kali? 5X plus 2Y plus 3Z sama dengan 6. Karena mau menghilangkan Z-nya, ini wajib ya kita hilangkan Z. Karena menyesuaikan dengan soal. 4-nya dikali 3, 3-nya dikali 4. Biar sama. 4 kali 3, 12X. Min 4Y. Kok 4 kali 3? 3Y. 4 kali 3, 12. Plus 12 sama dengan 16 kali 3. 6 kali 3, 8. Plus 1 kali 3, 4, 8. Mana benar? Semoga masih jelas ya. Jelas. Kayak yang bawah, 5 kali 4, 20X. 2 kali 4, 8Y. 3 kali 4, 12Z. 6 kali 4, 24. Ini dikurang. Karena tandanya sama yang mau dieliminasi. Berarti ini min 8 ya. 8X min 3 min 8 min 11 sama dengan 4824. Oke. Sudah dengan 40. 24. Totalnya 8, 9, 10, 11 itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Aman, kita lanjut ya. Ini biar bisa membentuk ke 2X harusnya sih dibagi 4. Iya, harusnya dibagi 4. Semuanya dibagi 4 ya, harus. Dibagi min 4 situ. Soalnya min 8 dibagi min 4 itu kan 2. Nah, cuma ini yang belum bisa. 11 dibagi 4. Oke, hitungannya ada yang salah. 4 kali 3, 12. 4 kali 3, 12. Min Y kali 3, min 3Y. 4 kali 3, 12. 16 kali 3, 48. Betul. 5 kali 4, 20. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. 6 kali 4, 24. Kalau 24 dibagi min 4, min 6. Udah sih jawabannya min 6. Tapi kita tidak ketemu di ininya. Di Y-nya. Di step ini yang masih tidak. Min 3, min 8 itu min 11. Tuh.
Terus ini ada yang keliru harusnya. Kayaknya ya, kayaknya soalnya dia keliru. Seharusnya kalau mau mengarah ke plus 3 ya, di sini harusnya ketemunya min 12 bukan 11. Karena min 12 bagi min 4 itu betul dia plus 3 ini. Nah, harapannya kan seperti itu. Tapi ternyata setelah dihitung, min 3 min 8 min 3 min 8 itu min 11. Berarti tidak ada solusinya kalau soal ini. Tapi kalau dari polanya, ini sih berikan lihat polanya itu harusnya ketemunya min 6. Karena soal-soal seperti ini, pola penyelesaiannya seperti ini. Itu nah, di nomor 5 ini sepertinya ada sedikit kesalahan soal, tapi jawabannya mengarahnya ke min 6. Kalau kita lihat pola soalnya. Itu ya. Soalnya ini soalnya belum Bu Lintang coba juga sebenarnya. Jujur Li, Bu Lintang coba soal ini live ketika ngajar kalian. Bu Lintang ambilkan dari buku TKA aja, terus langsung kita kerjakan bareng. Jadi memang belum Bu Lintang pastikan soalnya benar. Tapi yang penting kalian pahami caranya, cara pengerjaan soal. Ada yang mau ditanyakan kah? Aman? Kalau aman, kita lanjut nomor 6. Ada yang chat. Aman, Bu. Oke, mantap. Nomor 6 muncul soal cerita lagi. Dalam sebuah toko, Andi membeli 2 pensil, 1 buku tulis, dan 1 penghapus dengan harga 12.000. Nah, kalau soal seperti ini kita harus jadikan ke bentuk ini, model matematika dulu. Loh, sudah jam 9. Nah, ini kan sebenarnya Zoom-nya sampai jam 9, tapi kan karena tadi ada kendala, sempat terjeda sebentar. Bu Lintang selesaikan 1 nomor ya, nomor 6 ya. Setelah itu kita akhiri. Nomor 6, cepat aja deh. Bu Lintang misalkan sebuah pensil, 1 buah pensil itu sebagai X, terus sebuah, beli apa lagi nih? Hapus, buku tulis dulu. Saya ketutupan. Nah, 1 buah buku, Y. Terus 1 buah penghapus, Z. Maka dari belanjanya kita punya 2X plus Y plus Z itu sama dengan 12.000. Dari belanjanya Budi kita punya 1X atau boleh langsung X plus 2Y plus 2Z sama dengan 18 ini. Dari belanjanya Citra, pakai 3X plus plus 1 buku tulis Y plus 2Z sama dengan 19. Ini belanjanya Andi yang pertama. Ini belanjanya Budi. Kok tak tulis ini? Gara-gara ngomong Budi sih. Iya, kok gak oke? Iya, nggak hilang. Jadi kalian bilang nggak? Oh iya, nggak juga. Tak coret aja, wes. Persamaan 2. Ini belanjanya kita persamaan 3. Nah, ini mau bintang eliminasi Y-nya aja deh, kayaknya gampang Y-nya. Kalau persamaan 1 dan 2 bintang eliminasi Y-nya, berarti yang atas bintang kalikan 2. Jadi 4X plus 2Y
plus 2Z sama dengan 24.000. X plus 2Y plus 2Z. Oh, enak ini langsung ketemu X-nya. Kurang 3X. Soalnya kan 2Y sama 2Z kebetulan sama nih. Sama dengan 24 min 18. Nah, berarti X-nya 2.000. Oke, ketemu X-nya, kita boleh eliminasi lagi. Boleh langsung substitusi. Coba deh langsung substitusi. Biar banyak metode belajarnya. Kalau substitusi ke persamaan pertama, kita Y plus E plus Z, 2X itu kan 4.000. 12 kurangi 4 itu 8 nih. Kalau substitusi ke yang kedua berarti 2Y plus 2Z. Tapi kalau ini nanti hilang mana ya? Oh jangan hilang ini nanti. Aduh, kok tinggal bisa. Habis kalau hilang ya. Karena variabel YZ-nya untuk persamaan 1, 2 sama, kita nggak substitusi nanti takutnya hilang. Kita pakai eliminasi lagi aja. Sekarang dari persamaan berapa ya? Tadi sudah 1, 2, coba 1, 3. Kalau 1, 3, berarti kan 2X plus Y plus Z sama dengan 12.000. Yang ini 3X plus Y plus Z sama dengan 19, plus 2Z 12. Nah, hilangkan Y-nya. Kalau dihilangkan Y-nya, min X, min Z sama dengan min 7.000. Z-nya tadi ketemu 2.000. Min 2.000. Min Z sama dengan min 7.000. Berarti min Z sama dengan min 5.000. Atau Z-nya ketemu 5.000. Kalau Z-nya sudah ketemu 5.000, sudah enak, sudah ketemu dua variabel. Kalian cari Y-nya. Misal pakai persamaan pertama. Substitusi. Persamaan pertama. Berarti 2X 4.000 ditambah Y yang dicari ditambah Z 5.000 itu akan sama dengan 12.000. Y-nya 12 kurangi 9, 3. Maka kalau yang ditanya harga yang harus dibayar Dina untuk membeli sebuah pensil, kutulis, dan menghapus. Itu X plus Y plus Z. 2.000 tambah 3.000 tambah 5.000, 10.000. Yang C. Oke, ada yang mau ditanyakan kah? Kalau mengerjakan SPLTV itu memang lumayan panjang, nak. Jadi eliminasi 1, 2, eliminasi 1, 3, substitusi, nanti baru ketemu masing-masing variabelnya. Yang penting kalian harus teliti menghitungnya. Karena kalau salah di awal nanti
salah sampai akhir kan sayang. Soalnya dia panjang. Oke. Ya sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita segitu dulu untuk sesi pertama. Nanti yang lain Bu Lintang lanjutkan di sesi kedua ya. Terima kasih yang sudah join. Lintang stop share dulu. Silakan melanjutkan kegiatan PKL-nya dulu. Habis ini disela dengan bahasa Indonesia. Nanti jam 1 lebih 10 kita lanjut lagi di matematika. Sama-sama, iya. Terima kasih juga sudah join Belintang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulintang end Waalaikumsalam meeting ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bulintang end meeting.